Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Arita Pertama Mangkupurnama dari kelas MPTIA. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan uh, terkait pelajaran dari kuliah yang sudah saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah MPTI satu semester ini. Ini untuk pembukaannya, untuk di section tujuan kuliah. Jadi selama menempuh mata kuliah MPTI ini, saya punya satu tujuan, yaitu membuktikan kalau saya bisa lulus dari mata kuliah MPTI dengan nilai yang sangat memuaskan. Lalu di sini untuk rencana ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan Anda dipelajari? Saya akan fokus mempelajari proses serta tahapan dalam manajemen proyek TI yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan proyek. Pada setiap tahapannya akan melibatkan proses penyusunan dokumen-dokumen penting seperti project charter, stakeholder register, WBS, dan lain-lain. Dipelajari pula kerangka kerja yang umum digunakan dalam manajemen proyek TI seperti metode waterfall, agile, dan scrum. Selama proses pembelajaran, saya juga mengeksplorasi real study case dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam simulasi proyek TI. Yang kedua, bagaimana cara Anda akan mempelajarinya? Nah, untuk memastikan pencapaiannya maksimal dalam pembelajaran mata kuliah manajemen proyek TI, maka dari itu saya bertekad untuk selalu rajin mengikuti kelas MPTI dan aktif berdiskusi dan bertanya. Selain itu, saya akan menyelesaikan kompetisi dan booster pada setiap seri yang tersedia, membaca literatur terkait, serta mengerjakan batch untuk memperoleh skill baru. Selain itu, saya juga akan berpartisipasi dalam proyek pengembangan game dengan tim untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah saya peroleh. Dengan melakukan semua hal ini, saya memastikan dapat memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam manajemen proyek TI. Yang terakhir, mengapa Anda mesti mempelajarinya? Nah, mempelajari MPTI menjadi sebuah keharusan dikarenakan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi saya. Namun, terlepas dari alasan tersebut, ada motivasi lain yang mendorong saya untuk mempelajari mata kuliah ini secara sungguh-sungguh. Mata kuliah ini memberikan fondasi awal yang sangat berharga bagi saya untuk menjadi seorang manajer proyek TI, yang merupakan salah satu profil lulusan yang diharapkan dari program studi sistem informasi. Dengan memahami dan menguasai materi serta konsep yang diajarkan dalam mata kuliah ini, saya yakin dapat mempersiapkan diri saya dengan lebih baik dan menuju karir sebagai seorang manajemen proyek TI yang sukses. Lalu masuk ke section aktivitas kuliah. Jadi, selama satu semester mengikuti mata kuliah MPTI ini, saya memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama, mengikuti kelas mata kuliah MPTI dan aktif bertanya. Yang kedua, menyelesaikan aktivitas harian di platform Udemy seperti membuat newsfeed, lalu mengomentari postingan yang dibagikan oleh teman-teman, membuat Q&A, menjawab Q&A menjawab pertanyaan pada forum, dan yang lain-lain. Yang ketiga, menyelesaikan kompetisi dan booster pada setiap seri dengan tepat waktu. Mengapa demikian? Karena di panduan game platform Jeremy ini terdapat sebuah hukuman yang ditunjukkan bagi seluruh mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah MPTI, bahwasanya jika mereka tidak menyelesaikan seri secara tepat waktu, maka akan dikenakan pengurangan 25 poin. Yang mana menurut saya 25 poin itu sangatlah besar. Yang ketiga, yang keempat, menyelesaikan final project dari mata kuliah PTI dengan tepat waktu, yaitu proyek pengembangan game di Makassar. Lalu kita masuk ke section evaluasi. Nah, di sini, jadi evaluasi dari saya, itu saya cerita dulu selama satu semester mengikuti perkuliahan dari mata kuliah MPTI. Saya melihat untuk pembelajaran secara luringnya, yaitu yang berlangsung di kelas, bagi saya itu masih aman saja. Dikarenakan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen pengempu, baik Pak Rizal maupun Pak Holil, itu sudah sangat baik, terutama dalam penyampaian
dan alur pembelajaran yang dibawakan di kelas. Yang mana bagi saya itu tidak terasa membosankan. Apalagi saya dan teman-teman yang lain juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bahkan sempat diajak untuk bermain sebuah mini games yang semacam teka-teki yang harus dipecahkan. Namun, untuk sisi pembelajaran secara daring, yakni melibatkan platform Zedemi, eh, jujur saya memiliki banyak kritik terkait kekurangannya. Nah, untuk kekurangan terbesar yang saya rasakan selama menggunakan platform ini terletak pada sumber daya dari pengembangan platform ini, yang mana saya rasa masih kurang untuk bisa diakses oleh ratusan lebih mahasiswa. Nah, dampaknya itu menyebabkan website Zedemi ini menjadi suka lemot, susah diakses, dan eh, mungkin apa yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain, mana ketika website lebih sering lemot itu eh, terasa mengurangi motivasi saya untuk belajar menggunakan Zenomi karena waktu yang dihabiskan untuk menunggu website Zenomi itu bisa diakses itu cukup banyak memakan waktu dan itu bagi bagi saya ya bagi saya sendiri itu eh, lumayan mengesalkan karena di awal saya punya motivasi yang besar untuk eh, belajar di Udemy jadi tergerus karena platform Udemy yang lumayan sulit untuk diakses gitu. Lalu yang kekurangan lainnya mungkin dari segi konten dari literasi pada seri 2 yang sebagian besar berupa video, namun video yang disediakan itu saya lihat semuanya diambil dari sumber luar. Ya, sepertinya memang sah-sah aja menggunakan sumber belajar dari luar. Namun menurut saya, alangkah baiknya apabila dari para pengempu dosen MPTI juga bisa lebih kreatif untuk menyiapkan konten video pembelajaran sendiri. Jadi bisa menjadi sebuah kebanggaan bahwa dosen MPTI itu bisa membuat konten videonya sendiri. Jadi tidak semata-mata mengambil video dari luar gitu. Itu menurut saya. Namun ada masalah lain juga yang lumayan krusial yang jujur ini apabila dibiarkan begitu saja mungkin akan merugikan banyak pihak. Ya ini terkait keamanan privasi dari pengguna Zedemi, yang mana ternyata saya baru tahu kalau ketika saya mengetik di pencarian Google misalnya, yaitu Zedemi profile atau member ZDB itu langsung terekspos semua data-data pribadi dari setiap pengguna ZDMI, entah itu alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, mungkin jika saya bisa memberikan masukan untuk data-data privasi semacam itu tidak diekspos pada pencarian Google, mungkin bisa dibatasi hanya sebatas namanya saja, tidak sampai terindeks pada bagian data dirinya. Karena menurut saya itu hal yang sangat privasi dan sangat besar kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Begitu. Itu mungkin evaluasi dari saya. Lalu lanjut ke section terakhir, penilaian. Nah, di penilaian ini ada dua parameter. Yang pertama, tercapai sepenuhnya. Itu ada 5 poin. Yang pertama, memperoleh ilmu terkait manajemen proyek TI. Yang kedua, memperoleh nilai akhir yang maksimal. Yang ketiga, mempelajari materi literasi dan kompetisi lain pada setiap serinya. Yang keempat, mengerjakan booster pada setiap serinya. Yang kelima, mengerjakan dan menyelesaikan proyek pengembangan game sebagai final project dari MPTI. Yang kedua, parameter kedua dicapai sebagian. Ini cuma satu, aktif bertanya atau menanggapi di kelas ya. Alasannya karena memang jujur dari saya sendiri masih belum bisa untuk sangat aktif bertanya di kelas karena sempat beberapa pertemuan itu saya tidak mempelajari di awal materi-materinya, jadi saya lumayan cukup ketinggalan ketika kelas dimulai. Karena saya baru belajar saat itu, jadi saya lumayan susah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari para dosen pengempu. Ketika misalnya di selang materi itu ada pertanyaan yang diajukan oleh dosen, gitu. Mungkin sekian dari penyampaian yang dapat saya berikan terkait pelajaran dari kuliah.
untuk menutup seri pembelajaran dari MPTI pada platform ZDB ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.